Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya, teman-teman. Tapi aku tanya dulu gimana kabar kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya. Bagi kalian yang sudah menghitung sendiri untuk kelulusan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun ini, kalian bisa nih lihat kalian lolos atau enggak menjadi CPNS tahun ini. Bagi kalian yang sudah lolos, aku ucapin selamat, dan bagi kalian yang belum, semoga masih ada keberuntungan di tahun berikutnya. Bagi kalian yang sudah sekiranya mantap lolos menjadi ASN tahun ini dan sekarang kalian tuh masih kerja, teman-teman, kalian bisa mengajukan masa kerja kalian ketika kalian sudah keterima nanti menjadi PNS. Nah, di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya bagaimana sih syarat untuk mengajukan masa kerja itu, apa dasar atau peraturan yang mendasari pengajuan masa kerja kita itu, terus kapan kita harus mengajukannya, terus kenapa kita harus mengajukannya. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dulu nih, teman-teman, dengan cara klik tombol subscribe, silahkan bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian ya, biar makin banyak yang dapat manfaat dari video ini. Oke, sekarang aku ingin membahas untuk peraturannya dulu, teman-teman. Untuk masa kerja bisa dihitung itu dasarnya apa? Nah, dasarnya itu aku ambil dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018. Nah, itu tentang petunjuk pengadaan pegawai negeri sipil. Di situ adalah peraturan yang terbaru. Nah, peraturan ini menggantikan peraturan yang sebelumnya, yaitu Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 781. Nah, ini sudah dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya peraturan BKN yang nomor 14 tahun 2018 ini, teman-teman. Nah, di situ banyak banget isinya mengatur tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Tapi kali ini aku ingin membahas untuk masa kerja, teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang sudah mempunyai masa kerja sebelum CPNS, kalian bisa nih mengajukannya. Dasarnya itu ada pada halaman 26. Nah, silahkan kalian lihat untuk masa kerja calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Nah, berarti bisa dihitung nih, teman-teman, untuk masa kerja kalian. 2. Masa kerja calon PNS yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf A untuk penetapan gaji pokok, yaitu 1. Masa selama menjadi pejabat negara atau komisioner atau anggota lembaga non-struktural. 2. Masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti lokal staff pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap. 3. Masa selama menjadi pegawai atau karyawan pada badan internasional. 4. Masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah seperti badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. 5. Masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 tahun. Terus yang ketiga nih, teman-teman, masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 berarti diperhitungkan secara penuh. Jadi untuk kalian yang mempunyai masa kerja menjabat di
poin 1, 2, 3, dan 4 itu dihitungnya penuh teman-teman. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu yang udah aku sebutin tadi, itu hitungannya adalah penuh, dihitung full atau dihitung 1. Nah, untuk yang keempat nih, masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B, angka 5 dihitung setengah untuk tiap-tiap tahunnya dan paling banyak hanya 8 tahun. Untuk yang angka 5 itu berarti kan masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 tahun. Terus yang kelima, dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang lebih dari 15 hari, maka dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 bulan. 6. Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang kurang dari 16 hari, maka dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 1 bulan. Nah, ketentuan masa kerja sebagaimana dimaksud adalah berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan CPNS dilakukan berdasarkan golongan ruang. Nah, jadi gini teman-teman, pengalaman aku kemarin, aku udah tanya ke kepegawaian aku. Jadi gini, aku sebelum keterima PNS itu, aku udah kerja di instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah itu berarti kalian dihitungnya nanti full, itu dihitungnya penuh. Jadi misal, kayak aku udah kerja di instansi pemerintah sebelumnya itu aku 8 tahun. Nah, berarti aku dihitungnya juga masa kerjanya 8 tahun. Kemudian buat kalian yang sebelum PNS itu menjadi pegawai atau karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 tahun itu dihitungnya hanya setengah. Jadi misal kalian udah kerja 8 tahun berarti dihitungnya hanya 4 tahun. Tapi kalau untuk yang poin 1, 2, 3, dan 4 tadi, misal kayak kalian kerja di BUMN, kerja di BUMD, jadi perangkat desa, kerja di instansi pemerintahan, kayak gitu kalian dinilainya penuh teman-teman. Nah, terus kemudian aku ingin membahas yang kedua, syaratnya apa ya? Syarat mengajukan untuk masa kerja. Nah, kalau di instansiku yang sekarang itu kita harus menunggu jadi PNS dulu teman-teman. Jadi untuk syarat pengajuannya, ini aku kasih tahu buat kalian semuanya. Yang pertama itu adalah SK CPNS, yang kedua adalah SK PNS, terus yang ketiga adalah ijazah pada saat diangkat CPNS. Jadi meskipun kalian sudah kuliah lagi, kalian yang dilampirkan adalah ijazah ketika kalian diangkat menjadi CPNS. Terus yang keempat, SK pengangkatan sebagai tenaga honorer yang asli. Jadi saran aku buat kalian semuanya yang udah kerja sekarang, sebelum kalian resign, kalian kumpulkan atau mintalah SK kalian yang asli ke bagian kepegawaian kalian yang sekarang. Jadi silahkan kalian koordinasi dengan bagian kepegawaian untuk meminta surat keputusan atau SK kontrak kalian atau SK kalian sebagai tenaga honorer dimanapun kalian bekerja, karena itu dasar kalian untuk mengajukan masa kerja ketika kalian sudah menjadi CPNS. Terus yang kelima, daftar hadir dan daftar penerimaan honor yang diterima selama kontrak. Ini yang menurut aku agak sulit untuk mengumpulkan ini. Kenapa? Karena kita harus berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dan bagian keuangan. Bagian kepegawaian untuk daftar hadirnya dan bagian keuangan untuk daftar honorarium yang kita terima selama kita menjadi honorer di instansi tempat kita bekerja sebelumnya. Terus yang keenam, daftar riwayat pekerjaan yang ditandatangani pejabat eselon 2, 7 SKP 1 tahun terakhir, 8 SK pemberhentian. Ini kalau ada aja. Jadi aku saranin ketika kalian mau resign, yang pertama kalian mintalah SK atau
surat kontrak kalian atau surat keputusan. Nah, beda-beda ya istilahnya ya teman-teman. Surat keputusan kalian selama menjadi tenaga honorer, kalian minta dari tahun pertama kalian kerja di situ sampai kalian keluar. Terus yang kedua, jangan lupa SK-nya itu kalau bisa dilegalisir teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa teman-teman, kalian minta surat keterangan pemberhentian kerja. Itu nanti hubungannya juga buat BPJS Ketenagakerjaan biasanya bagi kalian yang kantornya ada BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang keempat, kalian juga minta surat keterangan pernah bekerja di mana, terus selama berapa tahun. Nah, itu penting banget buat kalian karena itu bisa jadi modal kalian untuk mengajukan masa kerja ketika kalian sudah menjadi PNS. Nah, untuk instansi beda-beda ya teman-teman. Silahkan kalian sesuaikan dengan instansi yang kalian lamar nanti. Nah, kenapa harus mengajukan masa kerja? Itu akan bisa menambah masa kerja kalian ketika CPNS. Nah, apa hubungannya ketika masa kerja kalian bertambah? Hubungannya pasti adalah ke gaji pokok kalian. Jadi untuk setiap golongan PNS itu, misalnya nih D3 ya, kalian D3 masuk berarti kan 2C. 2C itu masa kerja udah dihitung secara otomatis, dihitung 3 tahun. Kalau kalian mengajukan masa kerja misal kayak aku 8 tahun, karena aku instansi pemerintah berarti aku dihitungnya kan full nih 8 tahun. Untuk kenaikan gaji berkala atau KGB PNS itu adalah setiap 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun sekali PNS itu menerima kenaikan gaji. Nah, kalau masa kerjaku 8 tahun itu udah diakui, berarti 8 tahun dibagi 2 teman-teman. Jadi aku dapat 4 kali KGB atau 4 kali kenaikan gaji berkala. Jadi gajinya udah beda antara aku yang udah mempunyai masa kerja sebelum menjadi PNS dengan teman aku yang misalnya nih baru lulus kuliah kemarin langsung keterima PNS. Nah, itu gaji pokoknya itu akan berbeda karena masa kerjaku itu lebih banyak dan bertambah karena masa kerja sebelum PNS ku diakui. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi lumayan banget buat kalian semuanya yang udah kerja atau mengabdi di instansi sebelum kalian CPNS. Silahkan kalian ajukan teman-teman, tapi berbeda instansi, berbeda peraturan ya. Jadi ada yang bisa mengajukan dari sejak CPNS, mungkin ada juga yang boleh mengajukan setelah PNS seperti di instansiku. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Silahkan kalau kalian masih ingin bertanya, boleh kalian DM, boleh kalian komen di YouTube aku dan share ke teman-teman kalian. Oh ya teman-teman, ini nggak hanya buat kalian yang CPNS saja, tapi buat kalian yang sudah PNS dan kalian belum tahu ternyata masa kerja di instansi lama itu bisa diajukan. Oh, ini bisa banget buat kalian yang sudah PNS pun juga bisa teman-teman, silahkan. Tapi kalian memang harus benar-benar ulet atau telaten karena memang syarat-syaratnya itu lumayan banyak. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih nih teman-teman udah melihat video aku, dan terima kasih udah selalu dukung channel aku hingga berkembang meskipun aku masih terus belajar dan belajar. Kalau aku punya info, insya Allah akan aku sharing buat kalian semuanya. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.